orang di bawah anak yang di bawah umur 6 tahun itu dikecualikan, boleh tidak. Oh, jadi anak kecil pun boleh bepergian, Iya, Pak ya? di bawah 6 tahun boleh tidak dilakukan PCR atau RDT antigen, asalkan ada pendampingnya orang tua yang sudah melakukan syarat-syarat tersebut di atas. Oh iya. Pendampingnya itu nggak harus orang tua, boleh siapa, umpamanya bibinya atau siapa, tapi harus memenuhi syarat-syarat yang saya ceritakan tadi. Itu. Ya, kembali lagi bersama kita di KKP Podcast, Kantor Kesehatan Pelabuhan menuju WWK Nasional Podcast. Nah, kali ini atau hari ini kita akan membahas sesuatu yang memang lagi up juga di masyarakat, karena di momentum bulan Ramadan ini dipastikan perjalanan masyarakat, entah atau yang bisa sering kita sebut mudik, itu sebentar lagi akan datang atau tiba ya. Itu sebuah kebijakan dari pemerintah, katanya mudik diperbolehkan atau tidak dilarang, tapi dengan beberapa syarat. Nah, syaratnya seperti apa? Hari ini sudah hadir bersama kita langsung, yaitu Koordinator Substansi dari PKSE KKP Kelas 2 Panjang, Dr. Gembong, Analisis MPH. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Rama. Izin, Pak, kita mungkin nanti akan sedikit membahas mengenai detail perjalanan udara ya, Pak. Syarat-syarat bagaimana ketika kita dari Jakarta atau dari mana ingin pulang kampung halaman, terutama di Lampung nih, Pak. Nah, bagaimana detail peraturannya? Sebelumnya mungkin boleh dijelaskan, Pak, peraturan yang terbaru itu mengenai perjalanan udara seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya, pemirsa khususnya. Kemarin tanggal 4 April 2022 dari Dirjen Kementerian Perhubungan Udara itu telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 36 tahun 2022. Pada dasarnya dalam SE itu ada aturan-aturan tertentu yang mengatur pelaku perjalanan dalam negeri khususnya ya. Jadi pada intinya begini, orang yang melakukan perjalanan dalam negeri itu harus memenuhi 3M. 3M itu adalah 3M? Ya, 3M. Salah satunya yang pertama memakai masker. Terus yang kedua menjaga jarak. Yang ketiga menghindari dari kerumunan. Oke. Ditambah lagi harus sering melakukan cuci tangan dengan air bersih, air sabun mengalir, dan atau dengan hand sanitizer. Jadi prokes tetap selalu. Ya, jadi prokes tetap harus selalu ditegakkan. Dan salah satunya untuk memakai masker itu ada aturannya juga. Kalau selama ini mungkin masyarakat memakai masker kain itu harus maskernya 3 lapis. Kalau ada pakai masker medis harus menutup hidung. Ya, masker itu harus menutup hidung, mulut, dan dagu. Ini harus areanya harus tertutup. Dan hindari tangan itu menyentuh-nyentuh barang-barang yang lain yang banyak dipegang orang. Kalau dipegang orang ya harus selalu mencuci tangan. Kalau untuk menjaga jarak, orang paling enggak minimal harus 1,5 meter. Seperti kita ini lah, 1,5 meter jaga jarak. Jadi walaupun ini droplet ini itu agak jauh, karena konon droplet itu sekali itu bisa 200 sampai 300 ribuan yang memecah. Jadi siapa tahu itu ada virus, bakteri, lah itu bisa menular, ditakutkan. Kalau untuk menghindari kerumunan, nah ini yang masyarakat juga kadang-kadang agak susah juga, karena tanpa sadar itu kerumunan ya, tapi dengan kondisi yang seperti ini harus sebagaimana mungkin dari masyarakat itu untuk berusaha menghindari kerumunan, harus selalu jaga jarak lah. Kita yang aware sendiri ya, Pak. Ya, kita harus ya mulai sekarang ya harus seperti itu. Ya, mungkin itu, Pak. Lalu ini kan, Pak, di dalam peraturan itu disebutkan bahwa ketika kita ingin melakukan perjalanan dalam negeri, kita tidak harus menunjukkan surat atau tes pemeriksaan bebas COVID atau negatif COVID nih. Ya. Tapi dengan syarat. Nah, itu syaratnya apa aja? Nah, ini ada syarat lagi yang terbaru nih ya. Jadi yang pertama, orang itu paling tidak untuk pelaku perjalanan udara ya, itu udah harus vaksin ketiga, vaksin booster. Vaksin booster ya. Itu baru dia bebas. Tidak akan terlalu harus menunjukkan PCR atau RD antigen. Hanya peduli lindungi saja mungkin ya. Jadi gini, prosesnya pertama orang mau berangkat
itu harus punya aplikasi Peduli Lindungi. Itu syaratnya handphonenya harus Android. Itu wajib, itu wajib itu. Nah, terus harus mengisi aplikasi itu. Apabila orang itu sudah melakukan vaksinasi ketiga, otomatis dia hijau, langsung dia bisa melanjutkan perjalanan. Statusnya otomatis langsung. Ya, sebelum dia itu kan harus mengisi electronic health card. Oh iya. Syaratnya harus punya nomor induk, kependudukan. Itu harus ada dia. Terus lagi kalau vaksin yang kedua, orang itu harus menunjuk vaksinnya baru 2, itu harus sudah ada dilakukan RDT antigen itu pengambilan spesimen paling nggak 1 kali 24 jam. Sedangkan kalau untuk PCR itu kan ATO ya, dan ATO bisa pakai RDT antigen yang umurnya 1 kali 24 jam pengambilan spesimennya, atau PCR yang harus dilakukan 3 kali 24 jam. Oke, 3 hari berlakunya. Ya. Untuk orang yang baru vaksin 1 kali itu harus dilakukan PCR itu 3 kali 24 jam. RDT antigen tidak boleh. Tidak boleh. Berlaku ya? Tidak berlaku. Terus untuk orang yang komorbid atau penyakit sehingga orang itu tidak bisa dilakukan vaksinasi, itu harus dilakukan ada surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa dia itu punya penyakit komorbid atau penyakit khusus sehingga dia tidak bisa divaksin. Jadi legal itu harus ada itu. Ya, Pak, ya? Plus dia harus menunjukkan PCR 3 kali 24 jam. Oke. Satu lagi. Orang di bawah anak yang di bawah umur 6 tahun itu dikecualikan, boleh tidak. Jadi anak kecil pun boleh bepergian, Pak ya? Di bawah 6 tahun boleh tidak dilakukan PCR atau RDT antigen, asalkan ada pendampingnya orang tua yang sudah melakukan syarat-syarat tersebut di atas. Pendampingnya itu nggak harus orang tua, boleh siapa, umpamanya bibinya atau siapa, tapi harus memenuhi syarat-syarat yang saya ceritakan tadi. Itu. Jadi kalau misal anak ini di atas umur 6 tahun harus ikut tadi ketentuan yang tadi. Ketentuan yang tadi. Karena di sini disebutkan ya anak di bawah 6 tahun ke bawah. Oke. Karena anak kecil pun kan kalau tidak salah sudah mendapatkan dosis vaksin ya, Pak ya? Ya. Ada yang 2 dosis dan lain sebagainya. Jadi yang kita ceritakan ini berdasarkan aturan dari SE 36 tahun 2022. Oh, itu dasar hukumnya. Iya, saya dari SE ini yang kita bicarakan. Siap, baik Pak. Banyak juga nih Pak yang bertanya, mungkin ini di masyarakat masih belum riuh dan lain sebagainya. Peran KKP sendiri dalam pokoknya ini tentang PPDN, apalagi di bandar udara, itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Baik. KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Kesehatan di bawah naungan Dirjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kemenkes Republik Indonesia. Jadi KKP bertugas di unit pelaksana teknis, ada di laut, ada di udara, dan pos lintas batas darat negara. Kalau kita yang cerita di konteks dengan PPDN di udara, yang ini di bandara, kita kalau di Lampung di Bandara Raden Inten II, fungsi KKP itu bisa saat ini dalam kondisi pandemi itu yang pertama adalah regulator. Jadi pengawas kebijakan yang ada di bandara soal masalah kesehatan itu KKP yang mengawasi. Seperti pemberlakuan EHAC, pemberlakuan aplikasi Peduli Lindungi, itu KKP yang akan mengawasi bagaimana, apakah sudah jalan apa, belum, bekerja sama dengan stakeholder yang ada di situ, termasuk seperti Angkasa Pura II, terus otorita bandara, kita bekerja, dan Satgas COVID dan yang lainnya. Terus selain regulator, KKP adalah sebagai operator, dalam arti ya kalau mungkin ada orang yang butuh bantuan vaksinasi atau apa, kita bisa membantu untuk saat ini seperti itu. Jadi kita selain sebagai regulator pemerintah atau aturan yang ada dari pemerintah, kita pun sebagai pelayan atau operator beberapa kebutuhan-kebutuhan masyarakat ya. Tidak semuanya ya, sebagian kita harus karena kita harus memberikan pelayanan sebagai abdi masyarakat. Jadi itu peran KKP di bandar udara ya Pak, lebih khusus dan spesifiknya seperti itu. Kebetulan nih Pak, ketika kita berbicara mengenai bandar udara, itu pihak mana saja sih Pak? Nanti misal dalam pemeriksaan atau verifikasi dan lain sebagainya, bagaimana teknis di lapangan itu?